Kuasa hukum Tom Lembong mendesak agar Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong demi memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi impor gula tidak tebang pilih. Pasalnya, surat penyidikan Kejaksaan Agung menyebutkan pengusutan dugaan penyalahgunaan wewenang importasi gula dilakukan dalam periode 2015 hingga 2023. Fakta baru terungkap di balik pengusutan kasus dugaan importasi gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Kubu Tom Lembong menganggap Kejaksaan Agung tebang pilih dalam mengusut perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 hingga tahun 2023. Pasalnya, Tom Lembong hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016. Sehingga penyidik Jampitsus selayaknya memeriksa semua mantan Menteri Perdagangan hingga periode 2023 untuk mengetahui secara utuh konstruksi hukum perkara yang disidik. Kubu Tom Lembong juga membantah izin impor yang dikeluarkan Tom Lembong 2015 lalu saat Indonesia surplus gula. Baik itu sprindik, panggilan, penetapan, dan yang lain-lain, di situ disebutkan bahwa sprindik ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan untuk periode 2015 sampai 2023. Sangat jelas sekali disebutkan dalam semua surat-surat tersebut. Nah, yang kita bingung sampai saat ini, kok hanya stop sampai 2016? Kenapa tidak ada pemeriksaan menteri-menteri selanjutnya? Kalau memang ini perintahnya untuk di Kementerian Perdagangan sampai 2023. Lalu belum ada pemeriksaan itu, lalu sudah terburu-buru menetapkan Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai, jika kebijakan dan pola yang sama pada kepemimpinan menteri lainnya dengan Tom Lembong soal importasi gula, maka Kejaksaan Agung harus juga meminta pertanggungjawaban yang sama. Jamin menduga ada kesalahan prosedural dalam penetapan tersangka. Kalau ada suatu tindakan atau perbuatan yang modelnya sama apa yang dilakukan oleh Pak Lembong, apa yang dilakukan oleh menteri sebelumnya, apa yang dilakukan oleh menteri setelahnya, berarti polarisasi perbuatannya sama. Kalau polarisasi perbuatannya sama, berarti itu bukan semata-mata atas niat jahat orang itu, tetapi adalah sistem yang membuat itu seperti itu. Nah, kalau sistem yang buat seperti itu, harusnya semua orang itu dimintakan pertanggungjawaban hukum. Nah, inilah kenapa sampai cuma Pak Tom Lembong aja sebagai menteri pada saat itu yang diminta pertanggungjawaban. Nah, ini juga nanti hakim bisa menilai berarti ada salah prosedural dalam menetapkan tersangka ini. Begitu. Meski demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hardy Siregar sebelumnya menyatakan pihaknya masih memfokuskan pengusutan dugaan korupsi impor gula di era kepemimpinan Tom Lembong sesuai dengan surat perintah penyidikan. Hardy mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan korupsi jika ditemukan di luar kurun waktu perkara yang tengah diusut Kejagung. Yang kita tangani ini merupakan dugaan tindak pidana dalam importasi gula tahun 2015-2016. Nah, tentu menurut hukum acara kan harus fokus di sini, kan sesuai dengan surat perintah penyidikan. Kalau ada indikasi, ada pendapat, ada pandangan bahwa diduga ada persoalan soal importasi gula di luar tahun ini, ya yang kita tangani, ya silakan dilaporkan, ya silakan dilaporkan. Adapun dalam beberapa tahun terakhir, impor gula Indonesia menunjukkan peningkatan. Tak hanya di era kepemimpinan Tom Lembong, BPS mencatat volume impor gula meningkat ke kisaran 5 hingga 6 juta ton selama era Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, hingga Zulkifli Hasan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.